Hai, kali ini saya akan mereview Transformers Legacy United G1 Optimus Prime. Pertama, kita lihat dulu boxnya. Ini untuk boxnya terlihat sama dengan Legacy United lainnya, di mana di depannya dia tidak memiliki mika sama sekali. Ini untuk bagian depan, samping, atas, bawah, dan juga belakangnya. Ya, tipikal kotak Legacy United lah, cuma beda gambar figurnya saja. Di dalam boxnya sendiri terdapat figurnya sendiri, aksesorisnya, dan juga buku petunjuk. Untuk penampilannya sendiri, Legacy G1 Optimus Prime ini memiliki penampilan yang hampir mirip dengan versi Missing Link-nya. Namun, ada beberapa perbedaan seperti detail-detailnya. Lalu tidak adanya bagian metal di dada, tangan, dan juga kaki. Ditambah dengan perbedaan ukuran yang cukup terlihat. Untuk detailnya sendiri, dari kepalanya menurut saya kurang begitu bagus. Karena ini ada apa ini? Kuning-kuning. Optimus Prime kepalanya kena Ya mungkin fungsinya untuk light pipe, namun menurut saya penempatannya kurang begitu tepat. Seharusnya ditaruh di belakang saja biar tidak terlihat sama sekali. Di bagian tangannya figur ini juga terlihat berbeda. Di bagian lengan atasnya, versi Legacy-nya memiliki lengan yang lebih ramping. Dan juga untuk bagian lengannya, di versi Legacy-nya dia ini lebih pendek. Dan ini salah satu yang saya suka dari versi Legacy-nya. Selain itu juga untuk transformasi di tangannya juga agak sedikit berbeda dibandingkan Missing Link-nya. Di versi Legacy-nya, Optimus Prime memiliki badan yang cukup tebal dibandingkan dengan versi Missing Link-nya. Dan versi Legacy-nya ini, tempat matriksnya tidak bisa dilepas. Tidak seperti versi Missing Link-nya. Ya, agak kurang sih, tapi ya mau gimana lagi, ini kan deluxe class. Di bagian kakinya, menurut saya, Transformers Legacy Optimus Prime ini tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dengan versi Missing Link-nya. Perbedaannya hanya mungkin seperti adanya bagian kosong di bagian paha. Dan juga ada perbedaan lain itu di bagian selangkangannya. Dan ini juga ya salah satu yang saya suka dari versi Legacy-nya, di mana selangkangannya dia lebih berbentuk kokoh dan tidak terlihat ringkih seperti versi Missing Link-nya. Sehingga tidak timbul rasa khawatir untuk patah ketika sedang diposokkan. Sangat bagus. Seharusnya Takara membuat yang sama seperti Hasbro. Aduh, Takara. Selain itu, cat yang digunakan Transformers Legacy United G1 Optimus Prime ini tidak terlihat sepremium Missing Link. Dan juga ada bagian yang dicat cukup berbeda dibandingkan versi Missing Link-nya. Untuk tingginya sendiri, versi Legacy-nya ini memiliki tinggi yang cukup pendek. Dan untuk perbandingan lainnya akan dibandingkan dengan 30 Minute Mission Buzz Hiroto dari review sebelumnya, Legacy United Deluxe Lockdown, dan juga penggaris. Ini untuk tampak depan, samping, belakang, atas, dan juga bawah. Untuk aksesorisnya, dia ada Ion Blaster dan juga Energon X. Ion Blaster bisa dipasang di tangan. Begitu pula kampaknya bisa dipasang di tangan. Dan bila ada Ion Blaster yang tidak digunakan, dia bisa ditaruh di belakang. Ini untuk detail Ion Blasternya. Ini untuk detail Ion Blaster yang satunya lagi. Ini untuk detail Energon X-nya. Dan bila 3 senjata tadi kurang, Optimus Prime masih bisa menggunakan senjata lainnya, yaitu knalpotnya. Dia bisa dirubah menjadi pistol. Keren. Selain senjata-senjata tadi, Optimus Prime juga memiliki Matrix Leadership yang dapat disimpan di dada. Untuk mengeluarkan Matrix Leadership-nya agak cukup susah ya, jadi dibutuhkan alat untuk mempermudah mengeluarkannya. Matrix Leadership-nya tidak berwarna seperti ini. Untuk artikulasinya, di kepalanya bisa naik segini, turun segini, dan kepalanya bisa memutar 360 derajat. Tangannya bisa merentang seperti ini, tangan atasnya bisa memutar 360 derajat. Sikunya bisa menekuk 90 derajat. Dan dia bisa memutar 360 derajat. Di tangannya dia tidak bisa memutar sama sekali. Bagian depan truknya bisa ke depan sedikit. Di pinggangnya dia bisa memutar 360 derajat. Di bagian pahanya dia bisa memutar 360 derajat. Tapi hati-hati, sering copot. Di dengkul dia bisa menekuk 90 derajat. Di kakinya dia bisa menekuk ke dalam sejauh ini. Cukup dalam. Ke depan dia bisa, ke belakang sejauh ini, dan dia bisa memutar 360 derajat juga. Menurut saya secara artikulasi tidak ada yang terlalu berbeda dibandingkan Missing Link-nya. Dan juga artikulasinya tidak ada yang terasa longgar. Namun ada bagian yang mudah copot, yaitu di bagian pahanya. Ya meskipun sering copot, bagian tersebut masih bisa dipasang dengan mudah. Tapi seharusnya figur yang dirakit di pabrik tidak seharusnya mudah copot. Hasbro. Lanjut transformasi.
Penampilan di mode mobilnya tidak terlalu berbeda dengan versi Missing Link-nya. Bahkan bagian bannya dia menggunakan ban karet juga. Dan pemakaian ban karet ini di Transformers zaman sekarang menurut saya cukup langka, apalagi di Deluxe Class. Yang saya tahu mungkin hanya Beachcomber saja yang memakai ban karet. Untuk jalannya sendiri, menurut saya cukup lancar meskipun kurang mulus. Jadi pas digerakkan di mode mobil, terasa sedikit naik turun atau bergelombang. Mungkin ini karena bentuk bannya yang tidak bulat sempurna. Padahal Beachcomber jalannya cukup mulus menurut saya. Hasbro. Meskipun begitu, figur ini juga memiliki bagian yang berbeda, seperti di bagian belakangnya terdapat beberapa lubang. Ya, secara visual menurut saya terlihat jelek, namun dia memiliki fungsi untuk menempelkan aksesorisnya di mode mobilnya. Beautiful. Untuk perbandingan tingginya akan dibandingkan dengan Missing Link Optimus Prime, Legacy United Deluxe Lockdown, 30-minute mission, Paskiroto dari review sebelumnya, dan juga penggaris. Ini untuk tampak depan, samping, belakang, atas, dan juga bawah. Untuk harganya sendiri, Legacy Optimus Prime ini memiliki harga yang sama dengan figur Transformers Deluxe lainnya. Dan otomatis harganya jauh lebih murah dibandingkan versi Missing Link-nya. Jadi setelah dilihat dari mode mobil, robot, dan juga harganya, apakah Legacy G1 ini bisa menjadi pengganti Missing Link Optimus Prime? Menurut saya belum tentu. Karena menurut saya meskipun secara artikulasi lebih bagus, namun secara visual belum bisa membandingin Missing Link. Apalagi ditambah paha yang sering copot. Menurut saya bila ingin mencari figur untuk dipajang, Transformer Missing Link adalah jawabannya. Namun jika ingin mencari figur yang bisa dimainkan dengan leluasa, tidak takut rusak, dan tergolong murah, menurut saya Transformer Legacy G1 ini jawabannya. Ya, mungkin kalau saya kasih nilai 3,5 dari 5, ya mungkin segitu saja review dari saya. Sampai jumpa.